Halo guys, kembali lagi di Babisik Channel. Belajar English semakin asik tentunya bersama kayak ini. Oke guys, nah ini adalah prediksi UTBK 2021 untuk nomor 5 versi Babisik Channel ya. Nah ini ngomongin tentang evolusi. Jadi evolusi itu gampang-gampang susah sih guys ya kalau ada soalnya. Jadi ada yang gampang, ada yang susah, tergantung sih. Kalau ini mungkin kalau kakak bilang cuman mind blowing ya, penggunaan soal dengan tipe mind blowing di mana ditemukan beberapa kata-kata yang mungkin agak unfamiliar di telinga kita atau di mata kita, nah kurang biasa didengar. Kemudian ada juga beberapa kata yang diulang-ulang, itu juga tipe soal yang mind blowing gitu guys. Nanti kamu bakal tahu kenapa kakak bilang soal ini adalah soal mind blowing yang padahal aslinya sangat mudah untuk dijawab. Oke, langsung aja ya. Ini adalah percobaan dari Bapak Francisco Redi atau sering disingkat Redi ya, percobaan Redi gitu aja. Nah, yang perlu kalian tahu dulu, si Redi ini tokoh apa? Kan kalau kamu lagi belajar evolusi ya kan dibagi dua kan, tokoh abiogenesis atau biogenesis gitu kan. Ternyata, jadi ingat nanti evolusi kan ada berdasarkan teori ya. Kamu mungkin ada yang belum belajar ini. Teori evolusi dibagi dua. Ada yang ngomongin abiogenesis dan biogenesis. Kalau abiogenesis itu ngebahas bahwasanya makhluk hidup itu berasal dari apa? Makhluk hidup berasal dari bukan makhluk hidup. Jadi makhluk hidup ini berasal dari bukan makhluk hidup. Kalau biogenesis, makhluk hidup yang sekarang ini ya berasal dari makhluk hidup yang sebelumnya. Nah, jadi si Francisco Redi ini masuk dalam kategori tokoh yang biogenesis. Ini dulu yang harus dipahamin. Gitu guys. Di sini kamu disuruh ditanya adalah kesimpulan yang tidak tepat. Hati-hati bahasanya, yang salah. Berarti kamu nyari yang salah ya. Cari yang salah. Berdasarkan beberapa kata yang sudah kakak jelaskan di materi pembuka tadi, maka kita bisa temukan di sini bahwasanya untuk yang opsi E ini benar, ya kan? Iya dong, gitu dulu. Baru penjelasan pembukaan aja langsung dapat jawabannya, ibaratnya dapat kuncinya gitu ya, bukan langsung jawabannya sih, ketemu yang benar apa yang salah. Nah jadi gini, sekilas tentang percobaan si Francisco Redi ya, dengerin aja. Itu ada 3 botol. Botol yang ditutup rapat, botol yang terbuka, sama botol ditutup kain kasa. Kain kasa itu kain yang bolong-bolong. Jadi dia tetap bisa kemasukan udara, namun tidak bisa dimasukin oleh serangga gitu ya, paham ya? Itu yang di dalam toples itu apakah? Itu adalah daging, semua dikasih daging segar. Nah, jadi konsepnya gini nanti. Hasilnya ini nanti sebenarnya adalah, langsung kakak tulis di sini ya. Hasil percobaan ini adalah nantinya adalah yang di toples tertutup rapat tidak akan ditemukan belatung, negatif belatung. Tidak ada belatungnya. Kemudian kalau terbuka dia akan ada belatung plus. Kalau yang ditutup kain kasa ada belatung cuman di atasnya kain kasa. Di atas dagingnya enggak. Gitu ya. Jadi ini ada belatung cuman tidak di atasnya daging, kan dibatasi sama kain kasa gitu. Adapun belatung nanti di atasnya karena diperkirakan lalatnya itu bertelur guys gitu. Lalatnya bertelur menghasilkan belatung. Nama lain dari belatung adalah larva, paham ya? Jadi kalau kamu nonton film kartun yang namanya larva itu tuh nama lainnya belatung. Nama lainnya apa lagi kak? Ulat. Ini kalau hampir salah ngomong lagi, lalat ya. Nah jadi gini, belatung ini sama dengan larva, sama dengan ulat. Pahamin nih ya. Kamu harus banyakin kosakata ya. Mulai sekarang kamu harus belajar memperbanyak kosakata. Kalau kamu lagi belajar biologi itu kayak kamu lagi belajar bahasa Indonesia sih sebenarnya. Memperbanyak kosakata, cuman nggak lebih banyak biologinya ya, bahasa-bahasa anehnya. Bahasa Indonesia kan mungkin karena nggak familiar aja ya beberapa di kitanya.
Berdasarkan beberapa kata yang sudah kakak bahas tadi, bahwasanya nanti akan ada perbedaan hasil antara toples yang 1, 2, dan 3, di mana hasilnya adalah ditemukan belatung. Bahwasanya nanti kesimpulannya dari percobaan ini adalah belatung itu sebenarnya adalah berasal dari telur lalat atau belatung itu berasal dari lalat kayak gitu ya. Nah, berdasarkan beberapa hal yang udah kakak jelaskan tadi, bahwasanya belatung merupakan larva lalat, ini benar. Cek aja di bawah nih, penjelasannya di bawah itu ya. Belatung merupakan larva lalat gitu. Dulu tuh zaman orang kepo, gak kayak sekarang kan, pintar-pintar gitu kan. Makanya masih banyak percobaan pembuktian teori-teori. Jadi dulu itu masih ada yang kepo, dari mana sih sebenarnya datangnya lalat? Dari mana sih sebenarnya datangnya ulat atau larva atau belatung? Makanya dibuat percobaan guys, gitu. Ternyata belatung atau larva itu berasal dari lalat yang bertelur, gitu. Kenapa lalatnya datang? Karena ada bau daging. Kenapa yang ditutup rapat nggak ada larvanya kak? Karena kan ditutup rapat, lalatnya nggak bisa masuk, baunya pun tertahan di dalam, jadi lalatnya nggak ada yang hinggap di atas atau terbang di atas kayak gitu guys. Kenapa yang terbuka banyak lalatnya? Ya iyalah, orang dibuka tutupnya ya kan, ya masuklah lalatnya, terus makanin dikit-dikit itu permukaan dagingnya, sambil makanin di situ, sambil bertelur dia di situ, telurnya tumbuh menjadi belatung kayak gitu. Terus yang di kain kasa gimana? Kok ada belatungnya? Iya kan, dia kainnya berlubang, masih ada aroma sehingga dia dapat memikat si lalat untuk datang gitu guys. Lalatnya datang cuman main-main di atas doang, nggak bisa masuk gitu guys. Dan lama-lama malah keenakan sampai bertelur di atasnya kain kasa gitu guys. Oke. Kalau yang B, belatung berasal dari telurnya lalat, bener nggak? Bener, udah kakak tulisin di atas nih ya. Nah sekarang tinggal 2 tuh. Nah ini adalah penjelasan yang kakak tunggu-tunggu ya. Nanti kamu ada pembahasan tentang omne gitu ya. Apa itu ke omne? Lihat aja dulu di sini ya. Omne vivum ex vivo. Omne vivum ex ovo. Omne ovum ex vivo. Nggak ngerti kak. Ini kakak bagi 2 ya. Kakak bagi menjadi 2 zona ya. Ini zona yang kata kedua dengan kata keempat. Kalau kata kedua biasanya itu endingnya gitu ya. Kalau kata ketiga endingnya vo. Terus keempatnya gimana kak? Kalau dia huruf kata keduanya itu adalah v gitu ya. Viv ini artinya makhluk hidup. Kalau dia off ini telur. Paham ya? Kalau yang pertama, pahamin dulu. Yang pertama itu omne vivum ex vivo, artinya bahwasanya makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang sebelumnya kan viv. Ya kan? Vivum ex vivo. Jadi makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang sebelumnya. Kalau yang kedua, omne vivum ex ovo, berarti makhluk hidup berasal dari sel telur, gitu kan? Kalau yang ketiga berarti sel telur berasal dari makhluk hidup. Di sini kita sudah mengetahui bahwasanya belatung itu berasal dari telur lalat. Artinya yang namanya ulat itu ya berasal dari lalat yang bertelur, gitu kan? Iya. Maka jawabannya yang A itu benar. Omne vivum ex vivo, bahwasanya makhluk hidup atau belatung atau larva tadi itu berasal dari induknya. Siapa induknya? Lalat. Lalat itu siapa? Makhluk hidup, gitu guys. Paham ya? Sedangkan yang C kenapa salah kak? Menjelaskan bahwasanya sel telur berasal dari apa itu? Ovum ex ovo. Coba kamu lihat dari 3 tulisan kakak tadi, yang 1, 2, 3 emang ada omne ovum ex ovo? Nggak ada kan? Ya udah ketahuan salah. Yang ada itu omne ovum ex vivo gitu. Jadi yang C yang salah.
jawabannya yang C ya, karena C yang salah. Kita cari yang salah. Pahami soalnya ya guys ya. Kalau belum paham diulang lagi. Jangan malas untuk mengulang ya, diulang lagi. Kalau udah diulang videonya masih nggak ngerti, boleh tinggalkan pertanyaan kamu di kolom komentar. Bertanyalah sesuai dengan apa yang udah kakak bahas di video ini ya, kayak gitu. Oke, jangan lupa bagi yang belum subscribe silakan segera subscribe, dan jangan lupa berikan tombol like ya, dan share video ini ke sebanyak mungkin ke teman-teman kamu, biar kamu dan teman kamu makin pintar, dan mudah-mudahan kayak didoain kalian yang nonton kayak BBC Channel lolos PTN favorit masing-masing. Amin ya. BBC Channel, belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi.